Proses pencarian para korban longsor tambang galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan pada Jumat 30 Mei sore. Penghentian pencarian dilakukan karena minimnya pencahayaan di lokasi serta risiko longsor susulan yang masih tinggi. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri M. Yusron mengatakan, penghentian pencarian dilakukan pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Yusron berujar proses pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Disinggung mengenai jumlah korban, Yusron mengatakan pihaknya masih menunggu data resmi yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk kepala desa setempat. Sejauh ini sudah ada 14 orang yang ditemukan meninggal dan 9 orang yang mengalami luka-luka kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terkait jumlah korban yang masih tertimbun, Yusron mengakui jumlahnya masih simpang siur. Adapun saat ini pihak terkait melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa untuk memverifikasi data warga yang diduga jadi korban. Untuk diketahui upaya pencarian korban melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan serta dukungan 4 alat berat. Sebagai informasi, peristiwa longsor tambang galian C ini terjadi pada Jumat pukul 10 pagi. Seorang warga bernama Kamal mengungkapkan saat kejadian sedang dilakukan aktivitas pengangkutan material pasir dan batu oleh para pekerja. Longsoran material pun menimpa puluhan pekerja dan alat berat yang ada di lokasi. Imbas insiden ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Barat langsung menutup lokasi tambang. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga telah memerintahkan agar galian tersebut ditutup. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Teman-teman media, tadi 14 yang meninggal, kemudian ada 4 orang yang rawat jalan, luka ringan sudah kembali, dan tadi sekali lagi ada 8 kurang lebih yang masih dalam pencarian. Kemudian kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang cepat, ya, tentu di bawah kepemimpinan Forkopimda, Pak Wakil Bupati hadir, kemudian Pak Danrem, Pak Dandim, Bu Kapolresta, beserta Basarnas dari BPBD Kabupaten, dari BPBD Provinsi, kami bahu-membahu untuk melakukan penanganan cepat, ya, terutama evakuasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian malam ini kami konsolidasi, ya, untuk menentukan proses manajemen bencanaannya, dan kami sudah tetapkan sekali lagi darurat bencana. Saat ini sedang di proses keputusan dari Pak Bupati Cirebon, ya, tentang darurat bencana, dan kemudian kami juga sudah sepakati IC komandernya, yakni Pak Dandim nanti, yang tentu bahu-membahu dengan komponen yang lainnya. Dan besok prioritas pertama, ya, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman, maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jangan sampai pencarian lanjutan nanti ada risiko longsor susulan. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Sumedang. Longsor pertama korban terbatas, kami tidak melakukan asesmen yang cermat, ternyata ada longsor kedua yang jumlahnya justru korban lebih banyak. Nah, berdasarkan pengalaman itu, tadi kami sepakati pagi hari, ya, akan dilakukan cek untuk memastikan area di Gunung Kuda aman, dan proses evakuasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh Basarnas sesuai dengan kompetensinya akan dilakukan. Mudah-mudahan bisa tuntas hari besok sehingga korban yang tertimpa longsoran bisa ditemukan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah antisipasi untuk menyiapkan santunan bagi korban yang meninggal, demikian juga bagi yang luka. Kemudian kami juga siapkan logistik, ya, seperti ini untuk para keluarga korban yang tentu
mata pencahariannya ada kendala, ya mudah-mudahan anak istri dari para korban ini tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi logistik kami siapkan, ya kemudian termasuk logistik untuk para petugas semuanya. Jadi besok kami akan bangun di sini dapur umum untuk menunjang agar tugas dari Basarnas dan teman-teman yang lainnya, para anggota BPBD dan para penggiat, ya, para volunteer berjalan lancar. Ya, dan tentu kami pun akan antisipasi. Jadi pada kesempatan pertama kami pun akan antisipasi bagaimana kelanjutan pasca bencana terkait dengan keluarga yang 14 meninggal dan 8 yang lainnya terkait dengan kehidupan dan penghidupannya. Kami pun akan antisipasi. Kami akan siapkan pelatihan ataupun pemberian modal sehingga penanganannya komprehensif A sampai Z. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah arahan Pak Gubernur. Saya sendiri Herman Suryatman, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, baru bisa hadir pada maghrib barusan karena tadi ada tugas di Bogor, kami langsung meluncur ke sini. Insiden longsornya tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei telah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memerintahkan dinas terkait untuk menutup permanen lokasi tambang. Rupanya sebelum longsor terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Barat sudah memberi peringatan keras pada pengelola tambang. Kepala ESDM Provinsi Jabar, Bambang Tirto Yuliono mengatakan, peringatan keras diberikan lantaran metode penambangan tak sesuai karakteristik batuan di sana. Dinas ESDM Jabar bahkan sampai berkoordinasi dengan kepolisian untuk memasang garis polisi di lokasi tambang. Namun peringatan berulang itu sama sekali tak digubris oleh pengelola tambang. Bambang pun menyayangkan sikap pengelola tambang yang selalu mengabaikan peringatan dari pihaknya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengaku pernah mendatangi lokasi tambang yang longsor tersebut. Menurut Deddy, kedatangannya ke sana jauh sebelum dirinya jadi Gubernur Jabar. Dikatakan oleh Deddy, berdasarkan pengamatannya kala itu, lokasi galian tambang sangat berbahaya, termasuk proses penambangan yang tak memenuhi standarisasi keamanan untuk pekerja. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Ini memang semestinya tidak boleh terjadi. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas ESDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Dan sore hari ini saya tutup sementara dan nanti mungkin malam oleh Pak Gubernur akan ditutup permanen. Kira-kira begitu ya. Kan sudah sering ditutup, Pak. Sudah pernah diingatkan berkali-kali, ya diingatkan berkali-kali, bahkan di polis lain oleh Kapolres Kapolres tersebut. Tapi lagi-lagi oleh karenanya. gara-gara apa? Ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah begitu ya. Ini sudah diingatkan. Ya, masa kecil bulan Februari yang lalu. Dinas. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Penyebabnya karena salah metode penambangan ya? Ya, Iya. poin itu. Salah metode penambangan. Salahnya itu seperti apa sih? Harusnya dengan jenis batuan seperti ini, metode penambangan itu dari atas. Ya, lakukan secara terasering, tidak dari bawah. Ini sudah diperingatan berkali-kali oleh inspektur tambang bahkan ya. Oke. Membandel ya Pak? Ya, Ya. Ini Pak Kadis. saya cabut. Hingga Jumat malam, tim gabungan menemukan 14 jenazah korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu sebanyak 9 orang saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Para korban luka dievakuasi di Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon, sedangkan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon. Warga termasuk keluarga korban berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi oleh petugas. Mereka pun dilarang untuk mendekat demi keselamatan diri.
Proses pencarian para korban yang masih tertimbun dilanjutkan pada Sabtu 31 Mei esok untuk mengantisipasi longsor lanjutan. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kemudian menggelar rapat dengan pihak desa untuk memastikan jumlah korban longsor. Sementara itu, para pelayat saat ini sudah berdatangan ke rumah duka korban untuk memberikan doa, termasuk pada korban yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Rumah duka korban sudah dipenuhi kursi dan juga para pelayat yang terus berdatangan. Sebelumnya, detik-detik longsornya tambang batu tersebut sempat terekam dalam video amatir warga di sekitar lokasi. Perekam video mengatakan bahwa ada banyak korban yang tertimbun longsoran material tambang. Sejumlah pengemudi truk pun bergegas menyelamatkan diri menjauh dari lokasi longsoran. Adapun dari 14 jenazah yang ditemukan, sebanyak 13 diantaranya sudah diidentifikasi. Berikut merupakan daftar korban tewas. Proses pencarian para korban longsor tambang galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan pada Jumat 30 Mei sore. Penghentian pencarian dilakukan karena minimnya pencahayaan di lokasi serta risiko longsor susulan yang masih tinggi. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri M. Yusron mengatakan penghentian pencarian dilakukan pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Yusron berujar proses pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Disinggung mengenai jumlah korban, Yusron mengatakan pihaknya masih menunggu data resmi yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk kepala desa setempat. Sejauh ini sudah ada 14 orang yang ditemukan meninggal dan 9 orang yang mengalami luka-luka kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terkait jumlah korban yang masih tertimbun, Yusron mengakui jumlahnya masih simpang siur. Adapun saat ini pihak terkait melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa untuk memverifikasi data warga yang diduga jadi korban. Untuk diketahui upaya pencarian korban melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan serta dukungan 4 alat berat. Sebagai informasi, peristiwa longsor tambang galian C ini terjadi pada Jumat pukul 10 pagi. Seorang warga bernama Kamal mengungkapkan saat kejadian sedang dilakukan aktivitas pengangkutan material pasir dan batu oleh para pekerja. Longsoran material pun menimpa puluhan pekerja dan alat berat yang ada di lokasi. Imbas insiden ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Barat langsung menutup lokasi tambang. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga telah memerintahkan agar galian tersebut ditutup. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Teman-teman media, tadi 14 yang meninggal, kemudian ada 4 orang yang rawat jalan, luka ringan sudah kembali, dan tadi sekali lagi ada 8 kurang lebih yang masih dalam pencarian. Kemudian kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang cepat, ya tentu di bawah kepemimpinan Forkopimda, Pak Wakil Bupati hadir, kemudian Pak Danrem, Pak Dandim, Bu Kapolresta, beserta Basarnas dari BPBD Kabupaten, dari BPBD Provinsi, kami bahu-membahu untuk melakukan penanganan cepat, ya, terutama evakuasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian malam ini kami konsolidasi, ya, untuk menentukan proses manajemen bencanaannya, dan kami sudah tetapkan sekali lagi darurat bencana. Saat ini sedang diproses keputusan dari Pak Bupati Cirebon, ya, tentang darurat bencana, dan kemudian kami juga sudah sepakati IC komandernya
yakni Pak Dandim nanti yang tentu bahu-membahu dengan komponen yang lainnya. Dan besok prioritas pertama ya, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jangan sampai pencarian lanjutan nanti ada risiko longsor susulan. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Sumedang. Longsor pertama korban terbatas, kami tidak melakukan asesmen yang cermat, ternyata ada longsor kedua yang jumlahnya justru korban lebih banyak. Nah, berdasarkan pengalaman itu, tadi kami sepakati pagi hari ya akan dilakukan cek untuk memastikan area di Gunung Kuda aman, dan proses evakuasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh Basarnas sesuai dengan kompetensinya akan dilakukan. Mudah-mudahan bisa tuntas hari besok sehingga korban yang tertimpa longsoran bisa ditemukan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah antisipasi untuk menyiapkan santunan bagi korban yang meninggal, demikian juga bagi yang luka. Kemudian kami juga siapkan logistik ya seperti ini untuk untuk keluarga korban yang tentu mata pencahariannya ada kendala. Ya mudah-mudahan anak istri dari para korban ini tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi logistik kami siapkan, ya kemudian termasuk logistik untuk para petugas semuanya. Jadi besok kami akan bangun di sini dapur umum untuk menunjang agar tugas dari Basarnas dan teman-teman yang lainnya, para anggota BPBD dan para penggiat, ya, para volunteer berjalan lancar. Ya, dan tentu kami pun akan antisipasi. Jadi pada kesempatan pertama kami pun akan antisipasi bagaimana kelanjutan pasca bencana terkait dengan keluarga yang 14 meninggal dan 8 yang lainnya terkait dengan kehidupan dan penghidupannya. Kami pun akan antisipasi. Kami akan siapkan pelatihan ataupun pemberian modal sehingga penanganannya komprehensif A sampai Z. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah arahan Pak Gubernur. Saya sendiri Herman Suryatman, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, baru bisa hadir pada maghrib barusan karena tadi ada tugas di Bogor, kami langsung meluncur ke sini. Insiden longsornya tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei telah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memerintahkan dinas terkait untuk menutup permanen lokasi tambang. Rupanya sebelum longsor terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Barat sudah memberi peringatan keras pada pengelola tambang. Kepala ESDM Provinsi Jabar, Bambang Tirto Yuliono mengatakan, peringatan keras diberikan lantaran metode penambangan tak sesuai karakteristik batuan di sana. Dinas ESDM Jabar bahkan sampai berkoordinasi dengan kepolisian untuk memasang garis polisi di lokasi tambang. Namun peringatan berulang itu sama sekali tak digubris oleh pengelola tambang. Bambang pun menyayangkan sikap pengelola tambang yang selalu mengabaikan peringatan dari pihaknya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengaku pernah mendatangi lokasi tambang yang longsor tersebut. Menurut Deddy, kedatangannya ke sana jauh sebelum dirinya jadi Gubernur Jabar. Dikatakan oleh Deddy, berdasarkan pengamatannya kala itu, lokasi galian tambang sangat berbahaya, termasuk proses penambangan yang tak memenuhi standarisasi keamanan untuk pekerja. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Ini memang semestinya tidak boleh terjadi. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas SDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Dan sore hari ini saya tutup sementara dan nanti mungkin
malam oleh Pak Gubernur akan ditutup permanen. Kira-kira begitu ya. Kan udah sering ditutup, Pak. Sudah pernah diingatkan berkali-kali, ya diingatkan berkali-kali, bahkan di polis lain oleh Kapolres Tabes Kapolres tersebut. Tapi lagi-lagi Oleh karenanya, gara-gara apa, Pak? ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah, begitu ya. Ini sudah diingatkan. Ya, masa kecil bulan Februari yang lalu. Dinas. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Penyebabnya karena salah metode penambangan ya? Ya, Iya. poinnya itu. Salah metode penambangan. Salahnya itu seperti apa sih? Harusnya dengan jenis batuan seperti ini, metode penambangan itu dari atas. Ya, lakukan secara terasering, tidak dari bawah. Ini sudah diperingatkan berkali-kali oleh inspektur tambang bahkan ya. Oke. Membandel ya, Pak? Ya, Ya. Jadi Pak Kadis. saya cabut. Ya. Hingga Jumat malam, tim gabungan menemukan 14 jenazah korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu sebanyak 9 orang saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Para korban luka dievakuasi di Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon, sedangkan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon. Warga termasuk keluarga korban berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi oleh petugas. Mereka pun dilarang untuk mendekat demi keselamatan diri. Proses pencarian para korban yang masih tertimbun dilanjutkan pada Sabtu 31 Mei esok untuk mengantisipasi longsor lanjutan. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kemudian menggelar rapat dengan pihak desa untuk memastikan jumlah korban longsor. Sementara itu, para pelayat saat ini sudah berdatangan ke rumah duka korban untuk memberikan doa, termasuk pada korban yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Rumah duka korban sudah dipenuhi kursi dan juga para pelayat yang terus berdatangan. Sebelumnya, detik-detik longsornya tambang batu tersebut sempat terekam dalam video amatir warga di sekitar lokasi. Perekam video mengatakan bahwa ada banyak korban yang tertimbun longsoran material tambang. Sejumlah pengemudi truk pun bergegas menyelamatkan diri menjauh dari lokasi longsoran. Adapun dari 14 jenazah yang ditemukan, sebanyak 13 diantaranya sudah diidentifikasi. Berikut merupakan daftar korban tewas. Proses pencarian para korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan pada Jumat 30 Mei sore. Penghentian pencarian dilakukan karena minimnya pencahayaan di lokasi serta risiko longsor susulan yang masih tinggi. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri M. Yusron mengatakan penghentian pencarian dilakukan pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Yusron berujar proses pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Disinggung mengenai jumlah korban, Yusron mengatakan pihaknya masih menunggu data resmi yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk kepala desa setempat. Sejauh ini sudah ada 14 orang yang ditemukan meninggal dan 9 orang yang mengalami luka-luka kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terkait jumlah korban yang masih tertimbun, Yusron mengakui jumlahnya masih simpang siur. Adapun saat ini pihak terkait melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa untuk memverifikasi data warga yang diduga jadi korban. Untuk diketahui upaya pencarian korban melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan serta dukungan 4 alat berat. Sebagai informasi, peristiwa longsor tambang galian C ini terjadi pada Jumat pukul 10 pagi. Seorang warga bernama Kamal mengungkapkan saat kejadian sedang dilakukan aktivitas pengangkutan material pasir dan batu oleh para pekerja. Longsoran material pun menimpa puluhan pekerja dan alat berat yang ada di lokasi. Imbas insiden ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Barat langsung menutup lokasi tambang. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025
di lahan seluas 9,16 hektar. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga telah memerintahkan agar galian tersebut ditutup. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Teman-teman media, tadi 14 yang meninggal, kemudian ada 4 orang yang terawat jalan, luka ringan sudah kembali, dan tadi sekali lagi ada 8 kurang lebih yang masih dalam pencarian. Kemudian kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang cepat, ya tentu di bawah kepemimpinan Forkopimda, Pak Wakil Bupati hadir, kemudian Pak Danrem, Pak Dandim, Bu Kapolresta, beserta Basarnas dari BPBD Kabupaten, dari BPBD Provinsi, kami bahu-membahu untuk melakukan penanganan cepat, ya, terutama evakuasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian malam ini kami konsolidasi, ya, untuk menentukan proses manajemen bencanaannya, dan kami sudah tetapkan sekali lagi darurat bencana. Saat ini sedang di proses keputusan dari Pak Bupati Cirebon, ya, tentang darurat bencana, dan kemudian kami juga sudah sepakati IC komandernya, yakni Pak Dandim nanti, yang tentu bahu-membahu dengan komponen yang lainnya. Dan besok prioritas pertama, ya, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman, maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jangan sampai pencarian lanjutan nanti ada risiko longsor susulan. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Sumedang. Longsor pertama korban terbatas, kami tidak melakukan asesmen yang cermat, ternyata ada longsor kedua yang jumlahnya justru korban lebih banyak. Nah, berdasarkan pengalaman itu, tadi kami sepakati pagi hari, ya, akan dilakukan cek untuk memastikan area di Gunung Kuda aman, dan proses evakuasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh Basarnas sesuai dengan kompetensinya akan dilakukan. Mudah-mudahan bisa tuntas hari besok sehingga korban yang tertimpa longsoran bisa ditemukan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah antisipasi untuk menyiapkan santunan bagi korban yang meninggal, demikian juga bagi yang luka. Kemudian kami juga siapkan logistik, ya, seperti ini untuk untuk keluarga korban yang tentu mata pencahariannya ada kendala. Ya, mudah-mudahan anak istri dari para korban ini tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi logistik kami siapkan, ya, kemudian termasuk logistik untuk para petugas semuanya. Jadi besok kami akan bangun di sini dapur umum untuk menunjang agar tugas dari Basarnas dan teman-teman yang lainnya, para anggota BPBD dan para penggiat, ya, para volunteer berjalan lancar, ya, dan tentu kami pun akan antisipasi. Jadi pada kesempatan pertama kami pun akan antisipasi bagaimana kelanjutan pasca bencana terkait dengan keluarga yang 14 meninggal dan 8 yang lainnya terkait dengan kehidupan dan penghidupannya. Kami pun akan antisipasi. Kami akan siapkan pelatihan ataupun pemberian modal sehingga penanganannya komprehensif A sampai Z. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah arahan Pak Gubernur. Saya sendiri Herman Suryatman, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, baru bisa hadir pada maghrib barusan karena tadi ada tugas di Bogor, kami langsung meluncur ke sini. Insiden longsornya tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei telah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memerintahkan dinas terkait untuk menutup permanen lokasi tambang. Rupanya sebelum longsor terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Barat sudah memberi peringatan keras pada pengelola tambang. Kepala ESDM Provinsi Jabar, Bambang Tirto Yuliono, mengatakan peringatan keras diberikan lantaran metode penambangan tak sesuai karakteristik batuan di sana.
Dinas ESDM Jabar bahkan sampai berkoordinasi dengan kepolisian untuk memasang garis polisi di lokasi tambang. Namun peringatan berulang itu sama sekali tak digubris oleh pengelola tambang. Bambang pun menyayangkan sikap pengelola tambang yang selalu mengabaikan peringatan dari pihaknya. Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengaku pernah mendatangi lokasi tambang yang longsor tersebut. Menurut Dedi, kedatangannya ke sana jauh sebelum dirinya jadi gubernur Jabar. Dikatakan oleh Dedi, berdasarkan pengamatannya kala itu, lokasi galian tambang sangat berbahaya, termasuk proses penambangan yang tak memenuhi standarisasi keamanan untuk pekerja. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Ini memang semestinya tidak boleh terjadi. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas ESDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Dan sore hari ini saya tutup sementara dan nanti mungkin malam oleh Pak Gubernur akan ditutup permanen. Kira-kira begitu ya. Kan udah sering ditutup, Pak. Sudah pernah diingatkan berkali-kali, ya diingatkan berkali-kali, bahkan di polis lain oleh Kapolres Kapolres tersebut. Tapi lagi-lagi oleh karenanya. gara-gara apa, Pak? Ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah, begitu ya. Ini sudah diingatkan. Pemda masa kecil, bulan Februari yang lalu. Dinas. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Penyebabnya karena salah metode penambangan ya? Ya, Iya. poin itu. Salah metode penambangan. Salahnya itu seperti apa sih? Harusnya dengan jenis batuan seperti ini, metode penambangan itu dari atas, ya, lakukan secara terasering, tidak dari bawah. Ini sudah diperingatan berkali-kali oleh inspektur tambang bahkan ya. Hey, Membandel ya, Pak? ya, Ya. Jadi Pak Kadis. saya cabut. Ya. Hingga Jumat malam, tim gabungan menemukan 14 jenazah korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu sebanyak 9 orang saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Para korban luka dievakuasi di Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon, sedangkan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon. Warga termasuk keluarga korban berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi oleh petugas. Mereka pun dilarang untuk mendekat demi keselamatan diri. Proses pencarian para korban yang masih tertimbun dilanjutkan pada Sabtu 31 Mei esok untuk mengantisipasi longsor lanjutan. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kemudian menggelar rapat dengan pihak desa untuk memastikan jumlah korban longsor. Sementara itu, para pelayat saat ini sudah berdatangan ke rumah duka korban untuk memberikan doa, termasuk pada korban yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Rumah duka korban sudah dipenuhi kursi dan juga para pelayat yang terus berdatangan. Sebelumnya, detik-detik longsornya tambang batu tersebut sempat terekam dalam video amatir warga di sekitar lokasi. Perekam video mengatakan bahwa ada banyak korban yang tertimbun longsoran material tambang. Sejumlah pengemudi truk pun bergegas menyelamatkan diri menjauh dari lokasi longsoran. Adapun dari 14 jenazah yang ditemukan, sebanyak 13 diantaranya sudah diidentifikasi. Berikut merupakan daftar korban tewas. Proses pencarian para korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan pada Jumat 30 Mei sore. Penghentian pencarian dilakukan karena minimnya pencahayaan di lokasi serta risiko longsor susulan yang masih tinggi. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri M. Yusron mengatakan penghentian pencarian dilakukan pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Yusron berujar proses pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu pagi.
Disinggung mengenai jumlah korban, Yusron mengatakan pihaknya masih menunggu data resmi yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk kepala desa setempat. Sejauh ini sudah ada 14 orang yang ditemukan meninggal dan 9 orang yang mengalami luka-luka kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terkait jumlah korban yang masih tertimbun, Yusron mengakui jumlahnya masih simpang siur. Adapun saat ini pihak terkait melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa untuk memverifikasi data warga yang diduga jadi korban. Untuk diketahui upaya pencarian korban melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan serta dukungan 4 alat berat. Sebagai informasi, peristiwa longsor tambang galian C ini terjadi pada Jumat pukul 10 pagi. Seorang warga bernama Kamal mengungkapkan saat kejadian sedang dilakukan aktivitas pengangkutan material pasir dan batu oleh para pekerja. Longsoran material pun menimpa puluhan pekerja dan alat berat yang ada di lokasi. Imbas insiden ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Barat langsung menutup lokasi tambang. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga telah memerintahkan agar galian tersebut ditutup. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Teman-teman media, tadi 14 yang meninggal, kemudian ada 4 orang yang rawat jalan, luka ringan sudah kembali, dan tadi sekali lagi ada 8 kurang lebih yang masih dalam pencarian. Kemudian kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang cepat, ya tentu di bawah kepemimpinan Forkopimda, Pak Wakil Bupati hadir, kemudian Pak Danrem, Pak Dandim, Bu Kapolresta, beserta Basarnas dari BPBD Kabupaten, dari BPBD Provinsi, kami bahu-membahu untuk melakukan penanganan cepat, ya, terutama evakuasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian malam ini kami konsolidasi, ya, untuk menentukan proses manajemen bencanaannya, dan kami sudah tetapkan sekali lagi darurat bencana. Saat ini sedang di proses keputusan dari Pak Bupati Cirebon, ya, tentang darurat bencana, dan kemudian kami juga sudah sepakati IC komandernya, yakni Pak Dandim nanti, yang tentu bahu-membahu dengan komponen yang lainnya. Dan besok prioritas pertama, ya, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman, maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jangan sampai pencarian lanjutan nanti ada risiko longsor susulan. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Sumedang. Longsor pertama korban terbatas, kami tidak melakukan asesmen yang cermat, ternyata ada longsor kedua yang jumlahnya justru korban lebih banyak. Nah, berdasarkan pengalaman itu, tadi kami sepakati pagi hari, ya, akan dilakukan cek untuk memastikan area di Gunung Kuda aman, dan proses evakuasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh Basarnas sesuai dengan kompetensinya akan dilakukan. Mudah-mudahan bisa tuntas hari besok sehingga korban yang tertimpa longsoran bisa ditemukan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah antisipasi untuk menyiapkan santunan bagi korban yang meninggal, demikian juga bagi yang luka. Kemudian kami juga siapkan logistik, ya, seperti ini untuk para keluarga korban yang tentu mata pencahariannya ada kendala, dan mudah-mudahan anak istri dari para korban ini tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi logistik kami siapkan, ya, kemudian termasuk logistik untuk para petugas semuanya. Jadi besok kami akan bangun di sini dapur umum untuk menunjang agar tugas
dari Basarnas dan teman-teman yang lainnya, para anggota BPBD dan para penggiat, ya, para volunteer berjalan lancar. Ya, dan tentu kami pun akan antisipasi. Jadi pada kesempatan pertama kami pun akan antisipasi bagaimana kelanjutan pasca bencana terkait dengan keluarga yang 14 meninggal dan 8 yang lainnya terkait dengan kehidupan dan penghidupannya. Kami pun akan antisipasi. Kami akan siapkan pelatihan ataupun pemberian modal sehingga penanganannya komprehensif A sampai Z. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah arahan Pak Gubernur. Saya sendiri Herman Suryatman, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, baru bisa hadir pada maghrib barusan karena tadi ada tugas di Bogor, kami langsung meluncur ke sini. Insiden longsornya tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei telah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memerintahkan dinas terkait untuk menutup permanen lokasi tambang. Rupanya sebelum longsor terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Barat sudah memberi peringatan keras pada pengelola tambang. Kepala ESDM Provinsi Jabar, Bambang Tirto Yuliono mengatakan, peringatan keras diberikan lantaran metode penambangan tak sesuai karakteristik batuan di sana. Dinas ESDM Jabar bahkan sampai berkoordinasi dengan kepolisian untuk memasang garis polisi di lokasi tambang. Namun peringatan berulang itu sama sekali tak digubris oleh pengelola tambang. Bambang pun menyayangkan sikap pengelola tambang yang selalu mengabaikan peringatan dari pihaknya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengaku pernah mendatangi lokasi tambang yang longsor tersebut. Menurut Deddy, kedatangannya ke sana jauh sebelum dirinya jadi Gubernur Jabar. Dikatakan oleh Deddy, berdasarkan pengamatannya kala itu, lokasi galian tambang sangat berbahaya, termasuk proses penambangan yang tak memenuhi standarisasi keamanan untuk pekerja. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Ini memang semestinya tidak boleh terjadi. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas SDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Dan sore hari ini saya tutup sementara dan nanti mungkin malam oleh Pak Gubernur akan ditutup permanen. Kira-kira begitu ya. Kan sudah sering ditutup, Pak. Sudah pernah diingatkan berkali-kali, ya diingatkan berkali-kali, bahkan di polis lain oleh Kapolres Tabes Kapolres tersebut. Tapi lagi-lagi. Oleh karenanya. Gara-gara apa, Pak? Ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah, begitu ya. Ini sudah diingatkan. Pemda masa kecil bulan Februari yang lalu. dinas. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Penyebabnya karena salah metode penambangan ya? Ya, Iya. poinnya itu. Salah metode penambangan. Salahnya itu seperti apa sih? Harusnya dengan jenis batuan seperti ini, metode penambangan itu dari atas. Ya, lakukan secara terasering, tidak dari bawah. Ini sudah diperingatan berkali-kali oleh inspektur tambang bahkan ya. Hey. Membandel ya, Pak? Ya, Ya. Sendiri, Pak Kadis. saya cabut. Ya. Hingga Jumat malam, tim gabungan menemukan 14 jenazah korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu sebanyak 9 orang saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Para korban luka dievakuasi di Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon, sedangkan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon. Warga termasuk keluarga korban berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi oleh petugas. Mereka pun dilarang untuk mendekat demi keselamatan diri. Proses pencarian para korban yang masih tertimbun dilanjutkan pada Sabtu 31 Mei esok untuk mengantisipasi longsor lanjutan. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kemudian menggelar rapat dengan pihak desa untuk memastikan jumlah korban longsor. Sementara itu, para pelayat
saat ini sudah berdatangan ke rumah duka korban untuk memberikan doa, termasuk pada korban yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Rumah duka korban sudah dipenuhi kursi dan juga para pelayat yang terus berdatangan. Sebelumnya, detik-detik longsornya tambang batu tersebut sempat terekam dalam video amatir warga di sekitar lokasi. Perekam video mengatakan bahwa ada banyak korban yang tertimbun longsoran material tambang. Sejumlah pengemudi truk pun bergegas menyelamatkan diri menjauh dari lokasi longsoran. Adapun dari 14 jenazah yang ditemukan, sebanyak 13 diantaranya sudah diidentifikasi. Berikut merupakan daftar korban tewas. Proses pencarian para korban longsor tambang galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan pada Jumat 30 Mei sore. Penghentian pencarian dilakukan karena minimnya pencahayaan di lokasi serta risiko longsor susulan yang masih tinggi. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri M. Yusran mengatakan penghentian pencarian dilakukan pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Yusron berujar proses pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Disinggung mengenai jumlah korban, Yusron mengatakan pihaknya masih menunggu data resmi yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk kepala desa setempat. Sejauh ini sudah ada 14 orang yang ditemukan meninggal dan 9 orang yang mengalami luka-luka kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terkait jumlah korban yang masih tertimbun, Yusron mengakui jumlahnya masih simpang siur. Adapun saat ini pihak terkait melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa untuk memverifikasi data warga yang diduga jadi korban. Untuk diketahui upaya pencarian korban melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan serta dukungan 4 alat berat. Sebagai informasi, peristiwa longsor tambang galian C ini terjadi pada Jumat pukul 10 pagi. Seorang warga bernama Kamal mengungkapkan saat kejadian sedang dilakukan aktivitas pengangkutan material pasir dan batu oleh para pekerja. Longsoran material pun menimpa puluhan pekerja dan alat berat yang ada di lokasi. Imbas insiden ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Barat langsung menutup lokasi tambang. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga telah memerintahkan agar galian tersebut ditutup. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Teman-teman media, tadi 14 yang meninggal, kemudian ada 4 orang yang rawat jalan, luka ringan sudah kembali, dan tadi sekali lagi ada 8 kurang lebih yang masih dalam pencarian. Kemudian kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang cepat, ya tentu di bawah kepemimpinan Forkopimda, Pak Wakil Bupati hadir, kemudian Pak Danrem, Pak Dandim, Bu Kapolresta, beserta Basarnas dari BPBD Kabupaten, dari BPBD Provinsi, kami bahu-membahu untuk melakukan penanganan cepat, ya, terutama evakuasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian malam ini kami konsolidasi, ya, untuk menentukan proses manajemen kebencanaannya, dan kami sudah tetapkan sekali lagi darurat bencana. Saat ini sedang diproses keputusan dari Pak Bupati Cirebon, ya, tentang darurat bencana, dan kemudian kami juga sudah sepakati IC komandernya, yakni Pak Dandim nanti, yang tentu bahu-membahu dengan komponen yang lainnya. Dan besok prioritas pertama, ya, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman, maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jangan sampai pencarian lanjutan
nanti ada risiko longsor susulan. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Sumedang. Longsor pertama korban terbatas, kami tidak melakukan asesmen yang cermat, ternyata ada longsor kedua yang jumlahnya justru korban lebih banyak. Nah, berdasarkan pengalaman itu, tadi kami sepakati pagi hari ya akan dilakukan cek untuk memastikan area di Gunung Kuda aman, dan proses evakuasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh Basarnas sesuai dengan kompetensinya akan dilakukan. Mudah-mudahan bisa tuntas hari besok sehingga korban yang tertimpa longsoran bisa ditemukan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah antisipasi untuk menyiapkan santunan bagi korban yang meninggal, demikian juga bagi yang luka. Kemudian kami juga siapkan logistik ya seperti ini untuk untuk keluarga korban yang tentu mata pencahariannya ada kendala. Ya mudah-mudahan anak istri dari para korban ini tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi logistik kami siapkan, ya, kemudian termasuk logistik untuk para petugas semuanya. Jadi besok kami akan bangun di sini dapur umum untuk menunjang agar tugas dari Basarnas dan teman-teman yang lainnya, para anggota BPBD dan para penggiat, ya, para volunteer berjalan lancar. Ya, dan tentu kami pun akan antisipasi. Jadi pada kesempatan pertama kami pun akan antisipasi bagaimana kelanjutan pasca bencana terkait dengan keluarga yang 14 meninggal dan 8 yang lainnya terkait dengan kehidupan dan penghidupannya. Kami pun akan antisipasi. Kami akan siapkan pelatihan ataupun pemberian modal sehingga penanganannya komprehensif A sampai Z. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah arahan Pak Gubernur. Saya sendiri Herman Suryatman, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, baru bisa hadir pada maghrib barusan karena tadi ada tugas di Bogor, kami langsung meluncur ke sini. Insiden longsornya tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei telah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memerintahkan dinas terkait untuk menutup permanen lokasi tambang. Rupanya sebelum longsor terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Barat sudah memberi peringatan keras pada pengelola tambang. Kepala ESDM Provinsi Jabar, Bambang Tirto Yuliono, mengatakan peringatan keras diberikan lantaran metode penambangan tak sesuai karakteristik batuan di sana. Dinas ESDM Jabar bahkan sampai berkoordinasi dengan kepolisian untuk memasang garis polisi di lokasi tambang. Namun peringatan berulang itu sama sekali tak digubris oleh pengelola tambang. Bambang pun menyayangkan sikap pengelola tambang yang selalu mengabaikan peringatan dari pihaknya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengaku pernah mendatangi lokasi tambang yang longsor tersebut. Menurut Deddy, kedatangannya ke sana jauh sebelum dirinya jadi Gubernur Jabar. Dikatakan oleh Deddy, berdasarkan pengamatannya kala itu, lokasi galian tambang sangat berbahaya, termasuk proses penambangan yang tak memenuhi standarisasi keamanan untuk pekerja. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Ini memang semestinya tidak boleh terjadi. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas SDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Dan sore hari ini saya tutup sementara dan nanti mungkin malam oleh Pak Gubernur akan ditutup permanen. Kira-kira begitu ya. Sudah sering ditutup, Pak? Sudah pernah diingatkan berkali-kali, ya diingatkan berkali-kali, bahkan di polis lain oleh Kapolres Kapolres tersebut. Tapi lagi-lagi oleh karenanya. Ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah, begitu ya. Ini sudah diingatkan.
Pemda masa kecil bulan Februari yang lalu. dinas. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Penyebabnya karena salah metode penambangan ya? Ya, Iya. poin itu. Salah metode penambangan. Salahnya itu seperti apa sih? Harusnya dengan jenis batuan seperti ini, metode penambangan itu dari atas. Ya, lakukan secara terasering, tidak dari bawah. Ini sudah diperingatkan berkali-kali oleh inspektur tambang bahkan ya. Hey, Membandel ya Pak? ya, Ya. Ini Pak Kadis. saya cabut. Ya. Hingga Jumat malam, tim gabungan menemukan 14 jenazah korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu sebanyak 9 orang saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Para korban luka dievakuasi di Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon, sedangkan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon. Warga termasuk keluarga korban berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi oleh petugas. Mereka pun dilarang untuk mendekat demi keselamatan diri. Proses pencarian para korban yang masih tertimbun dilanjutkan pada Sabtu 31 Mei esok untuk mengantisipasi longsor lanjutan. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kemudian menggelar rapat dengan pihak desa untuk memastikan jumlah korban longsor. Sementara itu, para pelayat saat ini sudah berdatangan ke rumah duka korban untuk memberikan doa, termasuk pada korban yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Rumah duka korban sudah dipenuhi kursi dan juga para pelayat yang terus berdatangan. Sebelumnya, detik-detik longsornya tambang batu tersebut sempat terekam dalam video amatir warga di sekitar lokasi. Perekam video mengatakan bahwa ada banyak korban yang tertimbun longsoran material tambang. Sejumlah pengemudi truk pun bergegas menyelamatkan diri menjauh dari lokasi longsoran. Adapun dari 14 jenazah yang ditemukan, sebanyak 13 diantaranya sudah diidentifikasi. Berikut merupakan daftar korban tewas. Proses pencarian para korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan pada Jumat 30 Mei sore. Penghentian pencarian dilakukan karena minimnya pencahayaan di lokasi serta risiko longsor susulan yang masih tinggi. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri M. Yusron mengatakan penghentian pencarian dilakukan pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Yusron berujar proses pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Disinggung mengenai jumlah korban, Yusron mengatakan pihaknya masih menunggu data resmi yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk kepala desa setempat. Sejauh ini sudah ada 14 orang yang ditemukan meninggal dan 9 orang yang mengalami luka-luka kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terkait jumlah korban yang masih tertimbun, Yusron mengakui jumlahnya masih simpang siur. Adapun saat ini pihak terkait melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa untuk memverifikasi data warga yang diduga jadi korban. Untuk diketahui upaya pencarian korban melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan serta dukungan 4 alat berat. Sebagai informasi, peristiwa longsor tambang galian C ini terjadi pada Jumat pukul 10 pagi. Seorang warga bernama Kamal mengungkapkan saat kejadian sedang dilakukan aktivitas pengangkutan material pasir dan batu oleh para pekerja. Longsoran material pun menimpa puluhan pekerja dan alat berat yang ada di lokasi. Imbas insiden ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Barat langsung menutup lokasi tambang. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga telah memerintahkan agar galian tersebut ditutup. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Teman-teman media
tadi 14 yang meninggal, kemudian ada 4 orang yang rawat jalan, luka ringan sudah kembali, dan tadi sekali lagi ada 8 kurang lebih yang masih dalam pencarian. Kemudian kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang cepat, ya tentu di bawah kepemimpinan Forkopimda, Pak Wakil Bupati hadir, kemudian Pak Danrem, Pak Dandim, Bu Kapolresta, beserta Basarnas dari BPBD Kabupaten, dari BPBD Provinsi, kami bahu-membahu untuk melakukan penanganan cepat, ya terutama evakuasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian malam ini kami konsolidasi ya untuk menentukan proses manajemen bencanaannya, dan kami sudah tetapkan sekali lagi darurat bencana. Saat ini sedang di proses keputusan dari Pak Bupati Cirebon ya tentang darurat bencana, dan kemudian kami juga sudah sepakati IC komandernya yakni Pak Dandim nanti yang tentu bahu-membahu dengan komponen yang lainnya. Dan besok prioritas pertama ya kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jangan sampai pencarian lanjutan nanti ada resiko longsor susulan. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Sumedang. Longsor pertama korban terbatas, kami tidak melakukan asesmen yang cermat, ternyata ada longsor kedua yang jumlahnya justru korban lebih banyak. Nah, berdasarkan pengalaman itu tadi kami sepakati pagi hari ya akan dilakukan cek untuk memastikan area di Gunung Kuda aman, dan proses evakuasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh Basarnas sesuai dengan kompetensinya akan dilakukan. Mudah-mudahan bisa tuntas hari besok sehingga korban yang tertimpa longsoran bisa ditemukan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah antisipasi untuk menyiapkan santunan bagi korban yang meninggal, demikian juga bagi yang luka. Kemudian kami juga siapkan logistik ya seperti ini untuk untuk para keluarga korban yang tentu mata pencahariannya ada kendala. Ya mudah-mudahan anak istri dari para korban ini tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi logistik kami siapkan ya, kemudian termasuk logistik untuk para petugas semuanya. Jadi besok kami akan bangun di sini dapur umum untuk menunjang agar tugas dari Basarnas dan teman-teman yang lainnya, para anggota BPBD dan para penggiat ya, para volunteer berjalan lancar ya, dan tentu kami pun akan antisipasi. Jadi pada kesempatan pertama kami pun akan antisipasi bagaimana kelanjutan pasca bencana terkait dengan keluarga yang 14 meninggal dan 8 yang lainnya terkait dengan kehidupan dan penghidupannya. Kami pun akan antisipasi. Kami akan siapkan pelatihan ataupun pemberian modal sehingga penanganannya komprehensif A sampai Z. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah arahan Pak Gubernur. Saya sendiri Herman Suryatman, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, baru bisa hadir pada maghrib barusan karena tadi ada tugas di Bogor, kami langsung meluncur ke sini. Insiden longsornya tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei telah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memerintahkan dinas terkait untuk menutup permanen lokasi tambang. Rupanya sebelum longsor terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Barat sudah memberi peringatan keras pada pengelola tambang. Kepala ESDM Provinsi Jabar, Bambang Tirto Yuliono mengatakan, peringatan keras diberikan lantaran metode penambangan tak sesuai karakteristik batuan di sana. Dinas ESDM Jabar bahkan sampai berkoordinasi dengan kepolisian untuk memasang garis polisi di lokasi tambang. Namun peringatan berulang itu sama sekali tak digubris oleh pengelola tambang. Bambang pun menyayangkan sikap pengelola tambang yang selalu mengabaikan peringatan dari pihaknya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengaku pernah mendatangi lokasi tambang yang longsor tersebut.
Menurut Dedi, kedatangannya ke sana jauh sebelum dirinya jadi gubernur Jabar. Dikatakan oleh Dedi, berdasarkan pengamatannya kala itu, lokasi galian tambang sangat berbahaya, termasuk proses penambangan yang tak memenuhi standarisasi keamanan untuk pekerja. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Ini memang semestinya tidak boleh terjadi. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas SDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Dan sore hari ini saya tutup sementara dan nanti mungkin malam oleh Pak Gubernur akan ditutup permanen. Kira-kira begitu ya. Kan udah sering ditutup, Pak. Sudah pernah diingatkan berkali-kali, ya diingatkan berkali-kali, bahkan di polis lain oleh Kapolres Tabes Kapolres tersebut. Tapi lagi-lagi Oleh karenanya, Gara-gara apa, Pak? ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah, begitu ya. Ini sudah diingatkan. Pemda Masa kecil, bulan Februari yang lalu. dinas. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Penyebabnya karena salah metode penambangan ya? Ya, Iya. poinnya itu. Salah metode penambangan. Salahnya itu seperti apa sih? Harusnya dengan jenis batuan seperti ini, metode penambangan itu dari atas, ya, lakukan secara terasering, tidak dari bawah. Ini sudah diperingatkan berkali-kali oleh inspektur tambang bahkan ya. Oke, Membandel ya, Pak? ya, Ya. Jadi Pak Kadis. saya cabut. Iya. Hingga Jumat malam, tim gabungan menemukan 14 jenazah korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu sebanyak 9 orang saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Para korban luka dievakuasi di Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon, sedangkan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon. Warga termasuk keluarga korban berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi oleh petugas. Mereka pun dilarang untuk mendekat demi keselamatan diri. Proses pencarian para korban yang masih tertimbun dilanjutkan pada Sabtu 31 Mei esok untuk mengantisipasi longsor lanjutan. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kemudian menggelar rapat dengan pihak desa untuk memastikan jumlah korban longsor. Sementara itu, para pelayat saat ini sudah berdatangan ke rumah duka korban untuk memberikan doa, termasuk pada korban yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Rumah duka korban sudah dipenuhi kursi dan juga para pelayat yang terus berdatangan. Sebelumnya, detik-detik longsornya tambang batu tersebut sempat terekam dalam video amatir warga di sekitar lokasi. Perekam video mengatakan bahwa ada banyak korban yang tertimbun longsoran material tambang. Sejumlah pengemudi truk pun bergegas menyelamatkan diri menjauh dari lokasi longsoran. Adapun dari 14 jenazah yang ditemukan, sebanyak 13 diantaranya sudah diidentifikasi. Berikut merupakan daftar korban tewas. Proses pencarian para korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan pada Jumat 30 Mei sore. Penghentian pencarian dilakukan karena minimnya pencahayaan di lokasi serta risiko longsor susulan yang masih tinggi. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri M. Yusron mengatakan penghentian pencarian dilakukan pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Yusron berujar proses pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Disinggung mengenai jumlah korban, Yusron mengatakan pihaknya masih menunggu data resmi yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk kepala desa setempat. Sejauh ini sudah ada 14 orang yang ditemukan meninggal dan 9 orang yang mengalami luka-luka kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terkait jumlah korban yang masih tertimbun, Yusron mengakui jumlahnya masih simpang siur.
Adapun saat ini pihak terkait melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa untuk memverifikasi data warga yang diduga jadi korban. Untuk diketahui upaya pencarian korban melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan serta dukungan 4 alat berat. Sebagai informasi, peristiwa longsor tambang galian C ini terjadi pada Jumat pukul 10 pagi. Seorang warga bernama Kamal mengungkapkan saat kejadian sedang dilakukan aktivitas pengangkutan material pasir dan batu oleh para pekerja. Longsoran material pun menimpa puluhan pekerja dan alat berat yang ada di lokasi. Imbas insiden ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Barat langsung menutup lokasi tambang. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga telah memerintahkan agar galian tersebut ditutup. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Teman-teman media, tadi 14 yang meninggal, kemudian ada 4 orang yang rawat jalan, luka ringan sudah kembali, dan tadi sekali lagi ada 8 kurang lebih yang masih dalam pencarian. Kemudian kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang cepat, ya tentu di bawah kepemimpinan Forkopimda, Pak Wakil Bupati hadir, kemudian Pak Danrem, Pak Dandim, Bu Kapolresta, beserta Basarnas dari BPBD Kabupaten, dari BPBD Provinsi, kami bahu-membahu untuk melakukan penanganan cepat, ya, terutama evakuasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian malam ini kami konsolidasi, ya, untuk menentukan proses manajemen bencanaannya, dan kami sudah tetapkan sekali lagi darurat bencana. Saat ini sedang diproses keputusan dari Pak Bupati Cirebon, ya, tentang darurat bencana, dan kemudian kami juga sudah sepakati IC komandernya, yakni Pak Dandim nanti, yang tentu bahu-membahu dengan komponen yang lainnya. Dan besok prioritas pertama, ya, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman, maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jangan sampai pencarian lanjutan nanti ada risiko longsor susulan. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Sumedang. Longsor pertama korban terbatas, kami tidak melakukan asesmen yang cermat, ternyata ada longsor kedua yang jumlahnya justru korban lebih banyak. Nah, berdasarkan pengalaman itu, tadi kami sepakati pagi hari, ya, akan dilakukan cek untuk memastikan area di Gunung Kuda aman, dan proses evakuasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh Basarnas sesuai dengan kompetensinya akan dilakukan. Mudah-mudahan bisa tuntas hari besok sehingga korban yang tertimpa longsoran bisa ditemukan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah antisipasi untuk menyiapkan santunan bagi korban yang meninggal, demikian juga bagi yang luka. Kemudian kami juga siapkan logistik, ya, seperti ini untuk untuk keluarga korban yang tentu mata pencahariannya ada kendala. Ya, mudah-mudahan anak istri dari para korban ini tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi logistik kami siapkan, ya, kemudian termasuk logistik untuk para petugas semuanya. Jadi besok kami akan bangun di sini dapur umum untuk menunjang agar tugas dari Basarnas dan teman-teman yang lainnya, para anggota BPBD dan para penggiat, ya, para volunteer berjalan lancar, ya, dan tentu kami pun akan antisipasi. Jadi pada kesempatan pertama kami pun akan antisipasi
bagaimana kelanjutan pasca bencana terkait dengan keluarga yang 14 meninggal dan 8 yang lainnya, terkait dengan kehidupan dan penghidupannya. Kami pun akan antisipasi. Kami akan siapkan pelatihan ataupun pemberian modal sehingga penanganannya komprehensif A sampai Z. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah arahan Pak Gubernur. Saya sendiri Herman Suryatman, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, baru bisa hadir pada maghrib barusan karena tadi ada tugas di Bogor, kami harus meluncur ke sini. Insiden longsornya tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei telah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memerintahkan dinas terkait untuk menutup permanen lokasi tambang. Rupanya sebelum longsor terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Barat sudah memberi peringatan keras pada pengelola tambang. Kepala ESDM Provinsi Jabar, Bambang Tirto Yuliono mengatakan, peringatan keras diberikan lantaran metode penambangan tak sesuai karakteristik batuan di sana. Dinas ESDM Jabar bahkan sampai berkoordinasi dengan kepolisian untuk memasang garis polisi di lokasi tambang. Namun peringatan berulang itu sama sekali tak digubris oleh pengelola tambang. Bambang pun menyayangkan sikap pengelola tambang yang selalu mengabaikan peringatan dari pihaknya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengaku pernah mendatangi lokasi tambang yang longsor tersebut. Menurut Deddy, kedatangannya ke sana jauh sebelum dirinya jadi Gubernur Jabar. Dikatakan oleh Deddy, berdasarkan pengamatannya kala itu, lokasi galian tambang sangat berbahaya, termasuk proses penambangan yang tak memenuhi standarisasi keamanan untuk pekerja. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Ini memang semestinya tidak boleh terjadi. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas SDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Dan sore hari ini saya tutup sementara dan nanti mungkin malam oleh Pak Gubernur akan ditutup permanen. Kira-kira begitu ya. Sudah pernah diingatkan berkali-kali, ya diingatkan berkali-kali, bahkan di polis lain oleh Kapolres Tabes Kapolres tersebut. Tapi lagi-lagi oleh karenanya. Ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah begitu ya. Ini sudah diingatkan. Pemda masa kecil bulan Februari yang lalu. dinas. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Penyebabnya karena salah metode penambangan ya? Ya, Iya. poinnya itu. Salah metode penambangan. Salahnya itu seperti apa sih? Harusnya dengan jenis batuan seperti ini, metode penambangan itu dari atas. Ya, lakukan secara terasering, tidak dari bawah. Ini sudah diperingatkan berkali-kali oleh inspektur tambang bahkan ya. Hey. Membandel ya Pak? Ya, Ya. Ini Pak Kadis. saya cabut. Ya. Hingga Jumat malam, tim gabungan menemukan 14 jenazah korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu sebanyak 9 orang saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Para korban luka dievakuasi di Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon, sedangkan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon. Warga termasuk keluarga korban berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi oleh petugas. Mereka pun dilarang untuk mendekat demi keselamatan diri. Proses pencarian para korban yang masih tertimbun dilanjutkan pada Sabtu 31 Mei esok untuk mengantisipasi longsor lanjutan. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kemudian menggelar rapat dengan pihak desa untuk memastikan jumlah korban longsor. Sementara itu, para pelayat saat ini sudah berdatangan ke rumah duka korban untuk memberikan doa, termasuk pada korban yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Rumah duka korban sudah dipenuhi kursi dan juga para pelayat yang terus berdatangan. Sebelumnya,
Detik-detik longsornya tambang batu tersebut sempat terekam dalam video amatir warga di sekitar lokasi. Perekam video mengatakan bahwa ada banyak korban yang tertimbun longsoran material tambang. Sejumlah pengemudi truk pun bergegas menyelamatkan diri menjauh dari lokasi longsoran. Adapun dari 14 jenazah yang ditemukan, sebanyak 13 diantaranya sudah diidentifikasi. Berikut merupakan daftar korban tewas. Proses pencarian para korban longsor tambang galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan pada Jumat 30 Mei sore. Penghentian pencarian dilakukan karena minimnya pencahayaan di lokasi serta risiko longsor susulan yang masih tinggi. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri M. Yusron mengatakan, penghentian pencarian dilakukan pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Yusron berujar proses pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Disinggung mengenai jumlah korban, Yusron mengatakan pihaknya masih menunggu data resmi yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk kepala desa setempat. Sejauh ini sudah ada 14 orang yang ditemukan meninggal dan 9 orang yang mengalami luka-luka kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terkait jumlah korban yang masih tertimbun, Yusron mengakui jumlahnya masih simpang siur. Adapun saat ini pihak terkait melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa untuk memverifikasi data warga yang diduga jadi korban. Untuk diketahui upaya pencarian korban melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan serta dukungan 4 alat berat. Sebagai informasi, peristiwa longsor tambang galian C ini terjadi pada Jumat pukul 10 pagi. Seorang warga bernama Kamal mengungkapkan saat kejadian sedang dilakukan aktivitas pengangkutan material pasir dan batu oleh para pekerja. Longsoran material pun menimpa puluhan pekerja dan alat berat yang ada di lokasi. Imbas insiden ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Barat langsung menutup lokasi tambang. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, juga telah memerintahkan agar galian tersebut ditutup. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Teman-teman media, tadi 14 yang meninggal, kemudian ada 4 orang yang rawat jalan, luka ringan sudah kembali, dan tadi sekali lagi ada 8 kurang lebih yang masih dalam pencarian. Kemudian kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang cepat, ya tentu di bawah kepemimpinan Forkopimda, Pak Wakil Bupati hadir, kemudian Pak Danrem, Pak Dandim, Bu Kapolresta, beserta Basarnas dari BPBD Kabupaten, dari BPBD Provinsi, kami bahu-membahu untuk melakukan penanganan cepat, ya, terutama evakuasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian malam ini kami konsolidasi, ya, untuk menentukan proses manajemen bencanaannya, dan kami sudah tetapkan sekali lagi darurat bencana. Saat ini sedang di proses keputusan dari Pak Bupati Cirebon, ya, tentang darurat bencana, dan kemudian kami juga sudah sepakati IC komandernya, yakni Pak Dandim nanti, yang tentu bahu-membahu dengan komponen yang lainnya. Dan besok prioritas pertama, ya, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman, maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jangan sampai pencarian lanjutan nanti ada risiko longsor susulan. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Sumedang. Longsor pertama korban terbatas, kami tidak melakukan asesmen yang cermat, ternyata ada longsor kedua yang jumlahnya justru korban lebih banyak. Nah, berdasarkan pengalaman itu,
tadi kami sepakati pagi hari ya akan dilakukan cek untuk memastikan area di Gunung Kuda aman, dan proses evakuasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh Basarnas sesuai dengan kompetensinya akan dilakukan. Mudah-mudahan bisa tuntas hari besok sehingga korban yang tertimpa longsoran bisa ditemukan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah antisipasi untuk menyiapkan santunan bagi korban yang meninggal, demikian juga bagi yang luka. Kemudian kami juga siapkan logistik ya seperti ini untuk untuk para keluarga korban yang tentu mata pencahariannya ada kendala. Ya mudah-mudahan anak istri dari para korban ini tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi logistik kami siapkan, ya kemudian termasuk logistik untuk para petugas semuanya. Jadi besok kami akan bangun di sini dapur umum untuk menunjang agar tugas dari Basarnas dan teman-teman yang lainnya, para anggota BPBD dan para penggiat, ya, para volunteer berjalan lancar. Ya, dan tentu kami pun akan antisipasi. Jadi pada kesempatan pertama kami pun akan antisipasi bagaimana kelanjutan pasca bencana terkait dengan keluarga yang 14 meninggal dan 8 yang lainnya terkait dengan kehidupan dan penghidupannya. Kami pun akan antisipasi. Kami akan siapkan pelatihan ataupun pemberian modal sehingga penanganannya komprehensif A sampai Z. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah arahan Pak Gubernur. Saya sendiri Herman Suryatman, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, baru bisa hadir pada maghrib barusan karena tadi ada tugas di Bogor, kami langsung meluncur ke sini. Insiden longsornya tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei telah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memerintahkan dinas terkait untuk menutup permanen lokasi tambang. Rupanya sebelum longsor terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Barat sudah memberi peringatan keras pada pengelola tambang. Kepala ESDM Provinsi Jabar, Bambang Tirto Yuliono mengatakan, peringatan keras diberikan lantaran metode penambangan tak sesuai karakteristik batuan di sana. Dinas ESDM Jabar bahkan sampai berkoordinasi dengan kepolisian untuk memasang garis polisi di lokasi tambang. Namun peringatan berulang itu sama sekali tak digubris oleh pengelola tambang. Bambang pun menyayangkan sikap pengelola tambang yang selalu mengabaikan peringatan dari pihaknya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengaku pernah mendatangi lokasi tambang yang longsor tersebut. Menurut Deddy, kedatangannya ke sana jauh sebelum dirinya jadi Gubernur Jabar. Dikatakan oleh Deddy, berdasarkan pengamatannya kala itu, lokasi galian tambang sangat berbahaya, termasuk proses penambangan yang tak memenuhi standarisasi keamanan untuk pekerja. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Ini memang semestinya tidak boleh terjadi. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas SDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Dan sore hari ini saya tutup sementara dan nanti mungkin malam oleh Pak Gubernur akan ditutup permanen. Kira-kira begitu ya. Sudah pernah diingatkan berkali-kali, ya diingatkan berkali-kali, bahkan di polis lain oleh Kapolres Kapolres tersebut. Tapi lagi-lagi oleh karenanya. Longsor itu, ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah, begitu ya. Ini sudah diingatkan. Pemda masa kecil bulan Februari yang lalu. Dinas. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Penyebabnya karena salah metode penambangan ya? Ya. Iya. Poin itu. Salah metode penambangan. Salahnya itu seperti apa sih? Harusnya dengan jenis batuan seperti ini, metode penambangan itu dari atas. Ya, lakukan secara terasering.
tidak dari bawah. Ini sudah diperingatkan berkali-kali oleh inspektur tambang bahkan ya. Oke? Membandel ya Pak? Ya, Ini Pak Kadis. saya cabut. Ya. Hingga Jumat malam, tim gabungan menemukan 14 jenazah korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu sebanyak 9 orang saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Para korban luka dievakuasi di Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon, sedangkan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun, Cirebon. Warga termasuk keluarga korban berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi oleh petugas. Mereka pun dilarang untuk mendekat demi keselamatan diri. Proses pencarian para korban yang masih tertimbun dilanjutkan pada Sabtu 31 Mei esok untuk mengantisipasi longsor lanjutan. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kemudian menggelar rapat dengan pihak desa untuk memastikan jumlah korban longsor. Sementara itu, para pelayat saat ini sudah berdatangan ke rumah duka korban untuk memberikan doa, termasuk pada korban yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Rumah duka korban sudah dipenuhi kursi dan juga para pelayat yang terus berdatangan. Sebelumnya, detik-detik longsornya tambang batu tersebut sempat terekam dalam video amatir warga di sekitar lokasi. Perekam video mengatakan bahwa ada banyak korban yang tertimbun longsoran material tambang. Sejumlah pengemudi truk pun bergegas menyelamatkan diri menjauh dari lokasi longsoran. Adapun dari 14 jenazah yang ditemukan, sebanyak 13 diantaranya sudah diidentifikasi. Berikut merupakan daftar korban tewas. Proses pencarian para korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan pada Jumat 30 Mei sore. Penghentian pencarian dilakukan karena minimnya pencahayaan di lokasi serta risiko longsor susulan yang masih tinggi. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri M. Yusron mengatakan penghentian pencarian dilakukan pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Yusron berujar proses pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Disinggung mengenai jumlah korban, Yusron mengatakan pihaknya masih menunggu data resmi yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk kepala desa setempat. Sejauh ini sudah ada 14 orang yang ditemukan meninggal dan 9 orang yang mengalami luka-luka kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terkait jumlah korban yang masih tertimbun, Yusron mengakui jumlahnya masih simpang siur. Adapun saat ini pihak terkait melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa untuk memverifikasi data warga yang diduga jadi korban. Untuk diketahui upaya pencarian korban melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan serta dukungan 4 alat berat. Sebagai informasi, peristiwa longsor tambang galian C ini terjadi pada Jumat pukul 10 pagi. Seorang warga bernama Kamal mengungkapkan saat kejadian sedang dilakukan aktivitas pengangkutan material pasir dan batu oleh para pekerja. Longsoran material pun menimpa puluhan pekerja dan alat berat yang ada di lokasi. Imbas insiden ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Barat langsung menutup lokasi tambang. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga telah memerintahkan agar galian tersebut ditutup. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Teman-teman media
tadi 14 yang meninggal, kemudian ada 4 orang yang rawat jalan, luka ringan sudah kembali, dan tadi sekali lagi ada 8 kurang lebih yang masih dalam pencarian. Kemudian kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang cepat, ya, tentu di bawah kepemimpinan Forkopimda, Pak Wakil Bupati hadir, kemudian Pak Danrem, Pak Dandim, Bu Kapolresta, beserta Basarnas dari BPBD Kabupaten, dari BPBD Provinsi, kami bahu-membahu untuk melakukan penanganan cepat, ya, terutama evakuasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian malam ini kami konsolidasi, ya, untuk menentukan proses manajemen bencanaannya, dan kami sudah tetapkan sekali lagi darurat bencana. Saat ini sedang di proses keputusan dari Pak Bupati Cirebon, ya, tentang darurat bencana, dan kemudian kami juga sudah sepakati IC komandernya, yakni Pak Dandim nanti, yang tentu bahu-membahu dengan komponen yang lainnya. Dan besok prioritas pertama, ya, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman, maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jangan sampai pencarian lanjutan nanti ada risiko longsor susulan. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Sumedang. Longsor pertama korban terbatas, kami tidak melakukan asesmen yang cermat, ternyata ada longsor kedua yang jumlahnya justru korban lebih banyak. Nah, berdasarkan pengalaman itu, tadi kami sepakati pagi hari, ya, akan dilakukan cek untuk memastikan area di Gunung Kuda aman, dan proses evakuasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh Basarnas sesuai dengan kompetensinya akan dilakukan. Mudah-mudahan bisa tuntas hari besok, sehingga korban yang tertimpa longsoran bisa ditemukan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah antisipasi untuk menyiapkan santunan bagi korban yang meninggal, demikian juga bagi yang luka. Kemudian kami juga siapkan logistik, ya, seperti ini untuk untuk keluarga korban yang tentu mata pencahariannya ada kendala, yang mudah-mudahan anak istri dari para korban ini tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi logistik kami siapkan, ya, kemudian termasuk logistik untuk para petugas semuanya. Jadi besok kami akan bangun di sini dapur umum untuk menunjang agar tugas dari Basarnas dan teman-teman yang lainnya, para anggota BPBD dan para penggiat, ya, para volunteer berjalan lancar, ya, dan tentu kami pun akan antisipasi. Jadi pada kesempatan pertama kami pun akan antisipasi bagaimana kelanjutan pasca bencana terkait dengan keluarga yang 14 meninggal dan 8 yang lainnya, terkait dengan kehidupan dan penghidupannya. Kami pun akan antisipasi. Kami akan siapkan pelatihan ataupun pemberian modal sehingga penanganannya komprehensif A sampai Z. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah arahan Pak Gubernur. Saya sendiri Herman Suryatman, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, baru bisa hadir pada maghrib barusan karena tadi ada tugas di Bogor, kami langsung meluncur ke sini. Insiden longsornya tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei telah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memerintahkan dinas terkait untuk menutup permanen lokasi tambang. Rupanya sebelum longsor terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Barat sudah memberi peringatan keras pada pengelola tambang. Kepala ESDM Provinsi Jabar, Bambang Tirto Yuliono, mengatakan peringatan keras diberikan lantaran metode penambangan tak sesuai karakteristik batuan di sana. Dinas ESDM Jabar bahkan sampai berkoordinasi dengan kepolisian untuk memasang garis polisi di lokasi tambang. Namun peringatan berulang itu sama sekali tak digubris oleh pengelola tambang. Bambang pun menyayangkan sikap pengelola tambang yang selalu mengabaikan peringatan dari pihaknya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengaku pernah mendatangi lokasi tambang yang longsor tersebut.
Menurut Dedi, kedatangannya ke sana jauh sebelum dirinya jadi gubernur Jabar. Dikatakan oleh Dedi, berdasarkan pengamatannya kala itu, lokasi galian tambang sangat berbahaya, termasuk proses penambangan yang tak memenuhi standarisasi keamanan untuk pekerja. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Ini memang semestinya tidak boleh terjadi. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas SDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Dan sore hari ini saya tutup sementara dan nanti mungkin malam oleh Pak Gubernur akan ditutup permanen. Kira-kira begitu ya. Kan udah sering ditutup, Pak. Sudah pernah diingatkan berkali-kali, ya diingatkan berkali-kali, bahkan di polis lain oleh Kapolres Kapolres tersebut. Tapi lagi-lagi Oleh karenanya, gara-gara apa, ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah, begitu ya. Jadi sudah diingatkan. Pemda Masa kecil, bulan Februari yang lalu. dinas. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Penyebabnya karena salah metode penambangan ya? Ya, Iya. poinnya itu. Salah metode penambangan. Salahnya itu seperti apa sih? Harusnya dengan jenis batuan seperti ini, metode penambangan itu dari atas. Ya, lakukan secara terasering, tidak dari bawah. Ini sudah diperingatkan berkali-kali oleh inspektur tambang bahkan ya. Oke, Membandel ya, Pak? ya, Ya. Ini Pak Kadis. saya cabut. Ya. Hingga Jumat malam, tim gabungan menemukan 14 jenazah korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu sebanyak 9 orang saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Para korban luka dievakuasi di Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon, sedangkan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon. Warga termasuk keluarga korban berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi oleh petugas. Mereka pun dilarang untuk mendekat demi keselamatan diri. Proses pencarian para korban yang masih tertimbun dilanjutkan pada Sabtu 31 Mei esok untuk mengantisipasi longsor lanjutan. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kemudian menggelar rapat dengan pihak desa untuk memastikan jumlah korban longsor. Sementara itu, para pelayat saat ini sudah berdatangan ke rumah duka korban untuk memberikan doa, termasuk pada korban yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Rumah duka korban sudah dipenuhi kursi dan juga para pelayat yang terus berdatangan. Sebelumnya, detik-detik longsornya tambang batu tersebut sempat terekam dalam video amatir warga di sekitar lokasi. Perekam video mengatakan bahwa ada banyak korban yang tertimbun longsoran material tambang. Sejumlah pengemudi truk pun bergegas menyelamatkan diri menjauh dari lokasi longsoran. Adapun dari 14 jenazah yang ditemukan, sebanyak 13 diantaranya sudah diidentifikasi. Berikut merupakan daftar korban tewas. Proses pencarian para korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan pada Jumat 30 Mei sore. Penghentian pencarian dilakukan karena minimnya pencahayaan di lokasi serta risiko longsor susulan yang masih tinggi. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri M. Yusron mengatakan penghentian pencarian dilakukan pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Yusron berujar proses pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Disinggung mengenai jumlah korban, Yusron mengatakan pihaknya masih menunggu data resmi yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk kepala desa setempat. Sejauh ini sudah ada 14 orang yang ditemukan meninggal dan 9 orang yang mengalami luka-luka kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terkait jumlah korban yang masih tertimbun, Yusron mengakui jumlahnya masih simpang siur.
Adapun saat ini pihak terkait melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa untuk memverifikasi data warga yang diduga jadi korban. Untuk diketahui upaya pencarian korban melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan serta dukungan 4 alat berat. Sebagai informasi, peristiwa longsor tambang galian C ini terjadi pada Jumat pukul 10 pagi. Seorang warga bernama Kamal mengungkapkan saat kejadian sedang dilakukan aktivitas pengangkutan material pasir dan batu oleh para pekerja. Longsoran material pun menimpa puluhan pekerja dan alat berat yang ada di lokasi. Imbas insiden ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Barat langsung menutup lokasi tambang. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, juga telah memerintahkan agar galian tersebut ditutup. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Teman-teman media, tadi 14 yang meninggal, kemudian ada 4 orang yang rawat jalan, luka ringan sudah kembali, dan tadi sekali lagi ada 8 kurang lebih yang masih dalam pencarian. Kemudian kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang cepat, ya tentu di bawah kepemimpinan Forkopimda, Pak Wakil Bupati hadir, kemudian Pak Danrem, Pak Dandim, Bu Kapolresta, beserta Basarnas dari BPBD Kabupaten, dari BPBD Provinsi. Kami bahu-membahu untuk melakukan penanganan cepat, ya, terutama evakuasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian malam ini kami konsolidasi, ya, untuk menentukan proses manajemen bencanaannya, dan kami sudah tetapkan sekali lagi darurat bencana. Saat ini sedang di proses keputusan dari Pak Bupati Cirebon, ya, tentang darurat bencana, dan kemudian kami juga sudah sepakati IC komandernya, yakni Pak Dandim nanti, yang tentu bahu-membahu dengan komponen yang lainnya. Dan besok prioritas pertama, ya, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman, maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jangan sampai pencarian lanjutan nanti ada risiko longsor susulan. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Sumedang. Longsor pertama korban terbatas, kami tidak melakukan asesmen yang cermat, ternyata ada longsor kedua yang jumlahnya justru korban lebih banyak. Nah, berdasarkan pengalaman itu, tadi kami sepakati pagi hari, ya, akan dilakukan cek untuk memastikan area di Gunung Kuda aman, dan proses evakuasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh Basarnas sesuai dengan kompetensinya akan dilakukan. Mudah-mudahan bisa tuntas hari besok sehingga korban yang tertimpa longsoran bisa ditemukan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah antisipasi untuk menyiapkan santunan bagi korban yang meninggal, demikian juga bagi yang luka. Kemudian kami juga siapkan logistik, ya, seperti ini untuk untuk para keluarga korban yang tentu mata pencahariannya ada kendala. Ya, mudah-mudahan anak istri dari para korban ini tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi logistik kami siapkan, ya, kemudian termasuk logistik untuk para petugas semuanya. Jadi besok kami akan bangun di sini dapur umum untuk menunjang agar tugas dari Basarnas dan teman-teman yang lainnya, para anggota BPBD dan para penggiat, ya, para volunteer berjalan lancar, ya, dan tentu kami pun akan antisipasi. Jadi pada kesempatan pertama kami pun akan antisipasi
bagaimana kelanjutan pasca bencana terkait dengan keluarga yang 14 meninggal dan 8 yang lainnya terkait dengan kehidupan dan penghidupannya. Kami pun akan antisipasi. Kami akan siapkan pelatihan ataupun pemberian modal sehingga penanganannya komprehensif A sampai Z. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah arahan Pak Gubernur. Saya sendiri Herman Suryatman, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, baru bisa hadir pada maghrib barusan karena tadi ada tugas di Bogor, kami langsung meluncur ke sini. Insiden longsornya tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei telah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memerintahkan dinas terkait untuk menutup permanen lokasi tambang. Rupanya sebelum longsor terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Barat sudah memberi peringatan keras pada pengelola tambang. Kepala ESDM Provinsi Jabar, Bambang Tirto Yuliono mengatakan, peringatan keras diberikan lantaran metode penambangan tak sesuai karakteristik batuan di sana. Dinas ESDM Jabar bahkan sampai berkoordinasi dengan kepolisian untuk memasang garis polisi di lokasi tambang. Namun peringatan berulang itu sama sekali tak digubris oleh pengelola tambang. Bambang pun menyayangkan sikap pengelola tambang yang selalu mengabaikan peringatan dari pihaknya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengaku pernah mendatangi lokasi tambang yang longsor tersebut. Menurut Deddy, kedatangannya ke sana jauh sebelum dirinya jadi Gubernur Jabar. Dikatakan oleh Deddy, berdasarkan pengamatannya kala itu, lokasi galian tambang sangat berbahaya, termasuk proses penambangan yang tak memenuhi standarisasi keamanan untuk pekerja. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Ini memang semestinya tidak boleh terjadi. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas SDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Dan sore hari ini saya tutup sementara dan nanti mungkin malam oleh Pak Gubernur akan ditutup permanen. Kira-kira begitu ya. Sudah sering ditutup, Pak? Sudah pernah diingatkan berkali-kali, ya diingatkan berkali-kali, bahkan di polis lain oleh Kapolres Tabes Kapolres tersebut. Tapi lagi-lagi Oleh karenanya, gara-gara apa, Pak? ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah, begitu ya. Ini sudah diingatkan. Pemda masa kecil, bulan Februari yang lalu. dinas. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Penyebabnya karena salah metode penambangan ya? Ya, Iya. poinnya itu. Salah metode penambangan. Salahnya itu seperti apa sih? Harusnya dengan jenis batuan seperti ini, metode penambangan itu dari atas. Ya, lakukan secara terasering, tidak dari bawah. Ini sudah diperingatkan berkali-kali oleh inspektur tambang bahkan ya. Oke. Membandel ya, Pak? Ya, Ya. Jadi Pak Kadis. saya cabut. Ya. Hingga Jumat malam, tim gabungan menemukan 14 jenazah korban longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu sebanyak 9 orang saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Para korban luka dievakuasi di Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon, sedangkan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon. Warga termasuk keluarga korban berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi oleh petugas. Mereka pun dilarang untuk mendekat demi keselamatan diri. Proses pencarian para korban yang masih tertimbun dilanjutkan pada Sabtu 31 Mei esok untuk mengantisipasi longsor lanjutan. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kemudian menggelar rapat dengan pihak desa untuk memastikan jumlah korban longsor. Sementara itu, para pelayat saat ini sudah berdatangan ke rumah duka korban untuk memberikan doa, termasuk pada korban yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Rumah duka korban sudah dipenuhi kursi dan juga para pelayat yang terus berdatangan. Sebelumnya,
Detik-detik longsornya tambang batu tersebut sempat terekam dalam video amatir warga di sekitar lokasi. Perekam video mengatakan bahwa ada banyak korban yang tertimbun longsoran material tambang. Sejumlah pengemudi truk pun bergegas menyelamatkan diri menjauh dari lokasi longsoran. Adapun dari 14 jenazah yang ditemukan, sebanyak 13 diantaranya sudah diidentifikasi. Berikut merupakan daftar korban tewas. Proses pencarian para korban longsor tambang galian C, Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihentikan pada Jumat 30 Mei sore. Penghentian pencarian dilakukan karena minimnya pencahayaan di lokasi serta risiko longsor susulan yang masih tinggi. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri M. Yusron mengatakan penghentian pencarian dilakukan pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Yusron berujar proses pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Disinggung mengenai jumlah korban, Yusron mengatakan pihaknya masih menunggu data resmi yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk kepala desa setempat. Sejauh ini sudah ada 14 orang yang ditemukan meninggal dan 9 orang yang mengalami luka-luka kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terkait jumlah korban yang masih tertimbun, Yusron mengakui jumlahnya masih simpang siur. Adapun saat ini pihak terkait melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa untuk memverifikasi data warga yang diduga jadi korban. Untuk diketahui upaya pencarian korban melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan para relawan serta dukungan 4 alat berat. Sebagai informasi, peristiwa longsor tambang galian C ini terjadi pada Jumat pukul 10 pagi. Seorang warga bernama Kamal mengungkapkan saat kejadian sedang dilakukan aktivitas pengangkutan material pasir dan batu oleh para pekerja. Longsoran material pun menimpa puluhan pekerja dan alat berat yang ada di lokasi. Imbas insiden ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Barat langsung menutup lokasi tambang. Diketahui lokasi tersebut mengantongi izin sejak 2020 hingga November 2025 di lahan seluas 9,16 hektar. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga telah memerintahkan agar galian tersebut ditutup. Jadi status tanggap darurat karena berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Kuda ini. Teman-teman media, tadi 14 yang meninggal, kemudian ada 4 orang yang terawat jalan, luka ringan sudah kembali, dan tadi sekali lagi ada 8 kurang lebih yang masih dalam pencarian. Kemudian kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang cepat, ya, tentu di bawah kepemimpinan Forkopimda, Pak Wakil Bupati hadir, kemudian Pak Danrem, Pak Dandim, Bu Kapolresta, beserta Basarnas dari BPBD Kabupaten, dari BPBD Provinsi, kami bahu-membahu untuk melakukan penanganan cepat, ya, terutama evakuasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian malam ini kami konsolidasi, ya, untuk menentukan proses manajemen bencanaannya, dan kami sudah tetapkan sekali lagi darurat bencana. Saat ini sedang di proses keputusan dari Pak Bupati Cirebon, ya, tentang darurat bencana, dan kemudian kami juga sudah sepakati IC komandernya, yakni Pak Dandim nanti, yang tentu bahu-membahu dengan komponen yang lainnya. Dan besok prioritas pertama, ya, kami akan melakukan asesmen untuk memastikan area di Gunung Kuda ini aman, dan apabila firm aman, maka kami lakukan pencarian lanjutan. Jangan sampai pencarian lanjutan nanti ada risiko longsor susulan. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Sumedang. Longsor pertama korban terbatas, kami tidak melakukan asesmen yang cermat, ternyata ada longsor kedua yang jumlahnya justru korban lebih banyak. Nah, berdasarkan pengalaman itu, tadi kami sepakati pagi hari
ya akan dilakukan cek untuk memastikan area di Gunung Kuda aman, dan proses evakuasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh Basarnas sesuai dengan kompetensinya akan dilakukan. Mudah-mudahan bisa tuntas hari besok sehingga korban yang tertimpa longsoran bisa ditemukan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah antisipasi untuk menyiapkan santunan bagi korban yang meninggal, demikian juga bagi yang luka. Kemudian kami juga siapkan logistik, ya, seperti ini untuk untuk keluarga korban yang tentu mata pencahariannya ada kendala. Ya, mudah-mudahan anak istri dari para korban ini tetap bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi logistik kami siapkan, ya, kemudian termasuk logistik untuk para petugas semuanya. Jadi besok kami akan bangun di sini dapur umum untuk menunjang agar tugas dari Basarnas dan teman-teman yang lainnya, para anggota BPBD dan para penggiat, ya, para volunteer berjalan lancar. Ya, dan tentu kami pun akan antisipasi. Jadi pada kesempatan pertama kami pun akan antisipasi bagaimana kelanjutan pasca bencana terkait dengan keluarga yang 14 meninggal dan 8 yang lainnya terkait dengan kehidupan dan penghidupannya. Kami pun akan antisipasi. Kami akan siapkan pelatihan ataupun pemberian modal sehingga penanganannya komprehensif A sampai Z. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah arahan Pak Gubernur. Saya sendiri Herman Suryatman, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, baru bisa hadir pada maghrib barusan karena tadi ada tugas di Bogor, kami langsung meluncur ke sini. Insiden longsornya tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei telah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah memerintahkan dinas terkait untuk menutup permanen lokasi tambang. Rupanya sebelum longsor terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Barat sudah memberi peringatan keras pada pengelola tambang. Kepala ESDM Provinsi Jabar, Bambang Tirto Yuliono, mengatakan peringatan keras diberikan lantaran metode penambangan tak sesuai karakteristik batuan di sana. Dinas ESDM Jabar bahkan sampai berkoordinasi dengan kepolisian untuk memasang garis polisi di lokasi tambang. Namun peringatan berulang itu sama sekali tak digubris oleh pengelola tambang. Bambang pun menyayangkan sikap pengelola tambang yang selalu mengabaikan peringatan dari pihaknya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengaku pernah mendatangi lokasi tambang yang longsor tersebut. Menurut Deddy, kedatangannya ke sana jauh sebelum dirinya